Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan video tentang pembelahan sel dan pola identitas menurut Mendel. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Saya Nurul Khalifah. Saya Muhammad Qayyum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi di sel somatik atau sel tubuh untuk perkembangan sel. Satu kali proses pembelahan, sel induk menghasilkan sel anak dengan membawa sifat yang sama seperti induknya. Proses pembelahan yang pertama berupa sel terjadi penebalan kromatin menjadi kromosom, muncul sentriol, selaput meus menghilang. Yang kedua, metafaser. Kromosom homolog berada pada bidang ekuator. Yang ketiga, anafase. Masing-masing kromatin tertarik ke kutub. Telofase terjadi pembelahan inti atau karyokinesis dan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis yang menghasilkan sel anakan. Interfase tahap istirahat dalam siklus terjadi proses yang kelima. Interfase tahap istirahat dalam siklus terjadi proses pembentukan organel sel, tindakan satu, sintesis DNA, dan pertumbuhan sel sampai tahap pembelahan berikut. Yang kedua yaitu pembelahan meiosis, terjadi di sel gamet atau sel kelamin, bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom sel anak agar memiliki jumlah kromosom yang tetap pada tiap generasi. Mengalami 2 kali pembelahan, satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan dengan sifat yang berbeda. Jumlah kromosom sel anak 1/2 jumlah sel induk. Proses pembelahan sel meiosis. A. Meiosis pertama. Profase pertama, leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, diagnesis. Metafase 1. Pasangan kromosom homolog berada di bidang ekuator. Anafase 1. Masing-masing kromosom tertarik ke kutub. Telophase terjadi karyokinesis dan sitokinesis yang menghasilkan 2 sel anakan. B. Meiosis 2. Prosesnya sama seperti proses pembelahan mitosis. Seperti gambar di samping. Istilah-istilah dalam persilangan. 1. Gen. Gen yaitu faktor hereditas yang menentukan suatu sifat, umumnya suatu karakter atau kategori sifat dikode oleh suatu gen. Kedua, alel atau variasi atau bentuk alternatif dari gen. Alel terbagi dari 2, yaitu alel dominan dan alel resesif. Yang ketiga, galur murni, yaitu individu yang sama jika disilangkan suatu menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama. Parental, biasa dengan simbol P, yaitu induk atau orang tua. Filial atau keturunan pertama, yaitu anak atau F1, keturunan kedua yaitu cucu atau F2. Genotip yaitu sifat menurun yang tidak tampak dari luar yang disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. Fenotip sifat menurun yang tampak dari luar, contohnya buah besar, buah kecil, rasa manis, dan lain-lain. Gamet sel kelamin dan berasal dari genotip. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenal juga dengan hukum segregasi atau pemisahan gen alel yang sealel. Bunyi hukum Mendel 1 yaitu tiap organisme memiliki 2 alel untuk setiap sifat selama pembentukan gamet. 2 alel tersebut berpisah sehingga masing-masing gamet hanya mengandung 1 alel
dapat dibuktikan dengan persilangan monohidrid. Persilangan monohidrid yaitu persilangan antar dua individu dari spesies yang sama dengan sifat yang beda. Hukum Mendel 2 disebut juga hukum inserstasis bebas atau pengelompokan gen-gen secara bebas. Bunyi hukum Mendel 2, alel-alel dari gen yang berbeda akan berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 dapat dibuktikan dengan persilangan dihibrid atau dua sifat beda atau lebih, misalnya bulu kucing, buah hijau, dan lain. Penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama, aktavisme atau interaksi gen. Yang kedua, kriptomeri. Yang ketiga, epitasis dan hipotasis. Yang keempat, polimeri. Yang kelima, gen